memang kita perlu nih keseimbangan antara si green time sama screen time sama green time. Ya screen time itu tadi waktu di layar ya. Green time. Green time. Ada diksi baru ya. Bukan screen day ya. Ya green time tuh main di luar, interaksi sosial itu green time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas, Pak semuanya? Alhamdulillah. Saya. Di tengah kesibukan kita ya. Kita ngapain sih kesibukannya sih? Sibuk banget sih. Sibuk banget ya. Ini minum dulu sih biar nggak sibuk. Walaupun sibuk tetap minum. Ini air putih beneran ya? Bukan air putih yang lain. Benar. Kayaknya usia kita udah cukup lah ya. Aku nggak tahu sih rasanya kayak gimana sih itunya ya. Cuman ya air putih paling seger ya. Betul. Sangat menyehatkan. Sehat ya. Pak Heng, dari kemarin sibuknya apa aja nih? Mulai AI mungkin yang jelas gitu karena banyak banget update AI ya, saat ini ya. ChatGPT dan sebagainya. Betul. Pak Saprol. Masih yang sama di dunia perbankan. Iya, yang begitu. Sampai saat ini masih sama. Sama. Pak Magang gimana? Masih di dunia software engineering. In touch banget sama AI. Apalagi di back end ya arah situlah. Gitu ya. Nggak juga deh, berarti kita berempat di sini ngobrolin AI. Kita satu sekolah, terakhir kita ketemu. Kita sekolah kapan? 2010? Lulus 2010. Ya, 2010 ya, di Cilacap. Berapa tahun? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu sampai hari ini masih, alhamdulillah masih namanya masih Cilacap. Masih silaturahmi. 10 tahun dulu kita kayaknya masih ngobrolin motor ya. Iya. Motor ya. Kalau aku sih mainin motor ya. Kalau Pak Eng juga kayaknya Mio nggak pakai spion. Iya, betul. Pak Magang dulu apa kendaraannya? Nah, rada beda, anak warnet. Oh iya. Nggak pakai motor. Komik. Iya. Kemarin sekolahan itu loh. Komik ya, Naruto ya. Selain Naruto apa tuh? Yang ya folder E dan H itu dosa masa lalu. Pasti teman-teman pada tahu lah. Tapi itu enggak 10 tahun sih, 15 tahun yang lalu enggak sih? Dengan time frame yang sekarang ya. Masih Mio sekarang udah ngomongin AI. Wah. Terus kalau dari dulu ya, maksudnya di usia yang 15 tahun ini banyak yang berubah pasti ya. Apa sih yang kira-kira menjadi tantangan nih di usia kita nih? Pak Magang apa nih tantangannya kita nih? Kayak gimana sih sekarang? Ya. Kalau dari aku sih ya tantangannya terutama dari sisi software engineering ya gitu kan. Dia tantangannya di dunia kerja sih, kayak kita di Indonesia sekarang tuh lagi yang namanya tech winter gitu kan. Jadi peluang buat kerja sebagai software engineer itu lagi agak kecil sekarang. Jadi tantangannya ya gimana caranya aku bisa bersaing global. Wah itu udah global ya, kita udah tinggi banget. Udah bukan Cilacap lagi nih, udah bukan Indonesia lagi. Bukan Cilacap, udah bukan Jawa Tengah, Indonesia nih gitu. Ya karena mau nggak mau gitu kan, kepepet istilahnya. Kepepet, iya benar. Power of kepepet bukan? Power of kepepet. Beda lagi tuh. Beda ya. Kalau di perbankan apa Pak yang menarik Pak hari ini? Sebenarnya yang menjadi isu perbankan saat ini adalah banyak modus penipuan sebenarnya ya. Itu lebih ke, saya lebih mengedukasi ke teman-teman semua, itu ya bukan teman. Kalau saya pribadi berarti nasabah ya. Oh iya. Itu hati-hati penggunaan internet banking, penggunaan chat di WhatsApp, itu sekarang memang banyak modus penipuan. Soalnya memang ya hati-hati. Itu kan mungkin ada nyambung ke AI ya, AI ya. Karena kemajuan teknologi itu yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak, akhirnya banyak ibaratnya kayak orang itu kayak aduh saya takut nih nabung di bank nih kan, seperti itu. Lebih isu ke situ sih, tapi sebenarnya kuncinya satu sih, jangan sampai kita ngasih kode OTP aja udah itu pasti aman. Itu aja kuncinya. Itu lebih ke kalau di sisi perbankan itu sih, makanya hati-hati dalam penggunaan perbankan ya, khususnya tabungan. Kalau kita punya tabungan, lebih baik menanyakan ke langsung orang. Iya, jangan tanya ke tetangganya, tanya ke siapa kan. Bener. Pada itu sih lebih ke situ sih, lebih ke itu, lebih berhati-hatilah
penipuan perbankan. Betul. Kecuali tetangganya orang bank. Nah, Oh, itu, iya. itu boleh. Tetangganya pasar Boleh. aman biasanya. Atau misalkan teman-teman bisa telepon saya lah, kan gitu bisa. Tapi gini, Pak Eng, Pak Magang, Pak Saprol ya. Itu kita ngomongin hari ini kayak ruwet ya, dibandingin 15 tahun kita ingat dulu ya. Lebih kompleks. Lebih kompleks, ya kan. Apa sih dulu kalau aku ya dulu inget tuh kelas 10 ya, masih masuk baru masuk SMA itu ya. Teknologi tuh ya maksudnya yang berhubungan dengan teknologi gadget tuh Mic 33 tau gak? Itu awal-awal banget. Awal-awal banget. Masih ada mic Ya. Mixit, Mixit, ya, belum Face to apa? Face lagi ya? Friendster udah. Ya. Ya, maksudnya Friendster udah mau medsos. turun. Facebook lagi Iya. diperkenalkan tuh tahun kita tuh ya di awal-awal. SMA Mic tuh ya. 33 benar gitu. Mic 33 ya. Chat. Ya, yang aku mau bilang tuh gini loh. Dulu nostalgia aku adalah 15 tahun yang lalu ya. Karena kan kita temunya di 15 tahun yang lalu awalnya. Bahwa Mic 33 tuh jadi satu apa ya, teknologi yang edik gitu lah, bikin kita kayaknya Pak habis mata pelajaran tuh kayak harus penasaran. kan. Sampai ada razia HP Reza tuh. Reza tuh sampai bener-bener diambil terus kayak bener-bener diumpetin di mana. Ya. Aku ngeliat karena Reza tuh sebelahku kan. Reza tahu ya Reza yang Reza kita kan cuma satu ya. Iya, Praditya Reza. Praditya Reza. Iya, betul. Maksud aku apa namanya? Yang aku ingat adalah di masa itu dia getol banget main Mic 33 sampai razia tuh bagaimana caranya disembunyiin. Tapi ketahuan juga. Cuman maksudnya dari perkembangan saat itu gitu ya, ada Yahoo Messenger, ada Mic 33 dan seterusnya. Sampai sekarang Pak Eng udah mainan AI nih ya kan. Iya. Apa ya? 15 tahun nih kan, bukan waktu yang belum waktu yang lama tapi juga nggak sebentar juga. Iya. Apa nih Pak yang dari Pak Eng nih sudut pandangnya apa sih yang bisa diceritain nih Pak sepanjang itu dari yang sederhana ya kayak Mic 33 sekarang udah bisa apapun dengan AI, Pak Eng melihatnya kayak gimana? Mungkin kita ulas balik sedikit aja dari sejarah karena aku guru SD ya. Nah, pas banget ya. Pas banget. Guru SD mungkin kita ambil topiknya pendidikan ya. Gimana pendidikan itu asal dari belajar. Kalau kita coba runtut ke belakang sebelum zaman ada tulisan kan lisan ya. Oke. Orang belajar karena lisan. Oh, ini yang lama banget nih ya. Oke, kita mundur kayak terus. Temboknya nih. Betul. Dari lisan ini udah berlangsung berabad-abad mungkin ya waktu itu. Kalau pastinya kita belum tahu karena memang sejarah ditulis itu sejak ada tulisan. Sejak ada tulisan. Betul. Masa tulisan ini kalau kita nggak salah ya dari sebelum Masehi sampai setelah Masehi. Ya kan kita belajar dari sebuah tulisan atau berbagai macam tulisan, berbagai bahasa. Ya. Lama loh. Betul. Tapi sampai di masa digital ini benar-benar secepat kilat ya. Banget. 2010 ya kita. 15 25. Oke. Ya kan. Oke. Dengan time frame yang cuma 15 tahun. 15 tahun tadi itu ya. Itu udah dari SMS ya. Ya, zaman dulu masih SMS. Iya benar. Kalau nggak salah. Ya, Mirip. kuliah kayaknya. BBM. Iya, zaman kuliah tuh ya. Kalau tanya pin lu berapa? Wih, keren banget. Kalau Mic 33 kan ASL gitu. Iya. Kodenya. Itu kayaknya nggak Mic 33 aja deh. Dari apa Messenger. tuh? MRC. Wah, kocak. Itu udah ASL tuh. ASL please. Iya benar. Ya itu. Jadi cara belajar mungkin jadi upgrade juga gitu. Iya, betul. Mungkin dulu kayak misalnya kita nonton film-film biksu itu seorang guru memberi kuliah atau nasihat kepada muridnya. Ya. Langsung face to face. Lanjut dari tulisan buku diberikan kepada siswa, belajarnya dari bukunya. Sekarang kita nonton YouTube juga belajar. Kita chatting sama ChatGPT juga belajar juga. Jadi upgrading cara belajar itu niscaya, sebuah keniscayaan. Upgrading cara belajar. Iya. Itu udah pasti mengikuti perkembangan zamannya. Gitu ya. Sudah ada lonjakan teknologi lah ya. Iya. Wow. Ya, yang akan tetap sama kalau menurutku ya. Yang akan tetap sama adalah bagaimana kita membuat keputusan. Di setiap sesi belajar dari awal lisan, tulisan, digital, AI, membuat keputusan itu tetap menjadi selalu ada di setiap tempat.
Keputusan apa spesifiknya? Maksudnya ya sebagai insan in manusia. every part of our life. Cara kita pilih makanan, cara kita pilih minuman, cara kita pilih pasangan. Itu ditentukan menentukan itu sekarang menggunakan teknologi gitu ya. Sorry. Dari awal memang kita akan menentukan teknologi dan ya menyesuaikan saat sekarang gitu maksudnya ya, Pak. Ya menarik sih. Loh, bahkan itu juga mirip case di perbankan dong. Saya nggak tahu, maksudnya di perbankannya Pak Saprol nih ini nggak ada teknologi yang akhirnya bisa, ini sependek yang aku tahu ya Pak ya, dulu aku main di big data yang case perbankan juga, itu ada satu metode untuk menilai orang nih layak nggak dikasih kredit. Iya betul. Ya mungkin di time frame sebelumnya ya, kalau mirip kayak tadi di Pak Eng yang soal anak SD atau kita belajar kayak gimana, di perbankan mungkin saat lalu ada kayak survei offline ya, maksudnya datang ke tempat nasabah yang mengajukan kredit gitu ya, let's say kayak gitu, terus dicek kayak rumahnya, terus dicek pengeluarannya pas segala macam, maksudnya offline gitu datang. Nah di 5 tahun yang lalu aku di mainan di big data, akhirnya metode itu kita coba disrupsi gini Pak Saprol, cukup memberikan nomor HP pertama, karena dari nomor HP ternyata kan kita bisa dapat sosial ekonomi status, bisa dapat lokasi, maksudnya originnya dia itu asli dari mana, betul. Kemudian pergerakannya dia kemana aja. Itu menandakan dia ini traveler atau bisnis atau bener-bener dia pegawai yang diem di lokalnya dia. Nah dari situ kemudian data sekundernya adalah sosial medianya. Nah dari situ ya sistemnya akhirnya ya mungkin dulu belum ada nama AI ya, lebih ke artificialnya aja atau prediktif prediktif bahasanya itu ya. Aku agak lupa, intinya adalah dengan data primer dan data sekunder tadi menentukan person ini akhirnya layak dikasih kredit dengan nilai berapa, ya kan? Penilaian itu akhirnya tuh by sistem semua. Nah itu masih konsep saat itu, nggak tahu sekarang udah dijalan apa enggak. Cuma maksudnya pengambil keputusan di tempatnya Pak Saprol sekarang sudah menggunakan pendekatan teknologi apa sih? Itu pertanyaan yang paling bagus ya Pak. Itu sebenarnya memang saya kan udah lama ya di perbankan. Memang ada beberapa teknologi yang sangat update. Wah ini. Ya ibaratnya. Perbankan apa nih? Ibaratnya benar tadi yang dinanyakan Pak Bewok ya. Bewok ya. Jadi memang dulu ibaratnya survei offline ya, kita menanyakan, melihat kondisi suatu usaha, lokasi rumah dan sebagainya. Dulu kita masih mengerjakan bahkan banyak tertulisnya, ditulis formulir gitu seperti itu. Iya, kertas yang harus ditulis. Kalau sekarang nih 2025 itu menurut saya memang benar banget. Jadi bukan hanya kita dari survei offline-nya saja yang menentukan layak tidaknya, itu enggak. Jadi di sistem itu memang sudah terintegrasi ya, bahasanya itu saling berkesinambungan dalam arti apalagi sekarang itu semuanya memang kelihatan semua. Kalau kadang ada nasabah yang bilang saya nggak punya utang di mana-mana Pak. Nah kalau itu ketika kita diinputkan di online ternyata kelihatan semua. Banyak yang tidak tahu pinjaman pinjol itu pikirannya nggak masuk ke istilah kita itu by checking ya. By checking ya. SLIK kalau sekarang. SLIK. SLIK itu OJK. Jadi banyak yang terkecoh di situ. Wah, ada iklan nih, pengajuan lah. Nah, ternyata nggak pakai jaminan. Udah nggak usah disetorin, padahal masuk di situ. Nah, itu blundernya masyarakat itu, nasabah itu menggampangkan itu. Dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa sih menurut saya di bank yang saya bekerja saat ini, memang kita nginput satu identitas saja sudah tahu semuanya. Bahkan satu keluarga pun kita sudah kelihatan semua. Satu keluarga itu satu keluarga, makanya kalau ada orang yang pengajuan itu, kita bukan hanya lihat dari sisi kita wawancara, kita tanya jawab, itu enggak. Kalau dulu mungkin banyak kita yang kecolongan lah, karena sistemnya belum terlalu menurut saya kalau sekarang sudah lebih baik sih. Lebih baik. Karena memang sudah terintegrasi dengan Kemendagri juga gitu. Itu luar biasa. Kemendagri yang aku
tahu Pak, artinya ini ya tentang kependudukan. Iya, Kemendagri betul. ngomongin kependudukan. Bahkan kalau udah keuangan, kependudukan, bener-bener kita nggak bisa lari, tanda kutip ya. Iya. Nah, bahkan berarti apa namanya yang kita bisa lihat gitu Pak Safrul, berarti di perbankan penggunaan teknologi udah sedalam itu gitu ya? Sedalam itu. Oke, bener-bener. Bahkan bukan hanya masalah itu kan tadi kredit ya. Kalau tabungan pun yang kita tahu internet banking, mungkin kalian pada udah punya internet banking semua ya. Hampir setiap setahun berapa kali sih update, itu pasti ada fitur baru dan sebagainya. Nah, itu luar biasa itu. Memang menurut saya semua literasi itu, semua kita mau ngapain aja sekarang sudah ada semua di perbankan. Iya, betul. Di internet banking, sorry. Di salah satu ya bank yang aku pakai Pak, akhirnya aku buka rekening nggak perlu ke bank. Ya, betul, itu. Iya kan? Tinggal aplikasi. Nah, itu Iya. mungkin salah satu kecanggihan AI juga ya. Enggak, beda ya. Kayaknya nggak tahu, nanti kita coba telusuri ya, karena akhirnya apa namanya? Ya nanti kita lihat ya sudut pandang. Kata gini, AI menggunakan AI atau enggaknya menurutku adalah lebih kepada experience user ya. Yang menggunakan internet banking untuk tujuan apa gitu. Nah, kalau misalnya tadi ceritanya Pak Safrul, akhirnya kita tahu kalau tadi yang lebih ke highlight adalah kita nggak bisa lari lagi nih. Karena udah connect sama Kemendagri. Kemendagri yang aku tahu adalah sama dengan data kependudukan kan gitu kan. Jadi itu udah kalau kita masih nyebut diri kita WNI, ya udah kita kayaknya udah nggak bisa macam-macam nih gitu kan. Saya nggak tahu nih yang kulihat kayak gitu. Artinya membuat keputusan itu dia sudah semakin kompleks. Semakin kompleks. Mungkin kalau kemarin kita mikir keputusan untuk diri sendiri, ini enggak, ini bisa ngaruh ke keluarga. Tadi udah connect ya kan, satu kakak lah yang lebih detail lah, gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sudut pandang teknologinya apa nih Pak Magang nih? Artinya dengan tadi ya pengambilan keputusan, ya kita nyebutnya lonjakan teknologi lah ya dari frame kita. Tadi kita di awal ngobrolnya soal 15 tahun yang lalu, ketemunya kita di SMA. Pak Eng tadi ngasih tahu kalau dari sebelum ada sejarah ya sampai ada sekarang pengambilan keputusan menggunakan teknologi segitu. Contoh nyatanya tadi di perbankan, kita udah tahu juga. Kalau dari Pak Magang nih, artinya apa ya yang bisa diceritain bahwa fenomena ini apa sih? Teknologi, AI, dan segala macamnya, apa tuh Pak yang bisa kita diskusikan? Ya emang gini sih ya, kalau masalah terkait lonjakan teknologi ya, kalau sini saya udah catat beberapa hal gitu kan, terkait literaturnya gitu kan. Ya memang sih kalau kita ngacu ke hukum Moore ya, itu perkembangan teknologi itu dia kan emang eksponensial. Jadi semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, ya teknologi ini ya perkembangan yang eksponensial kan ya sudah bisa kita kita tangkap itu perubahan yang sangat cepat dong. Ya kan, karena dia berpangkat gitu kan, eksponensial kan, jadinya emang perubahan teknologi ini ya sangat-sangat cepat karena dia selalu 2 kali lipat gitu kan di waktu yang singkat gitu kan. Makanya transformasi, bahkan kalau kita bilang di tahun 2010 tahun kita SMA itu kan, ya transformasi besar yang terjadi ini bahkan ya udah mulai dari tahun 2000 awal gitu loh. Makanya sampai kita tuh udah ya kayak misalnya gini, tahun 2000-an itu kan kita HP cuma buat SMS, terus akhirnya ningkat dari buat SMS buat MMS. Yang dulu kita cuma main Snake di HP yang layar masih hijau. Tahu. Sampai akhirnya main bonce. Kirim foto bisa ya. Akhirnya kirim foto bisa. Nah, sementara sekarang di awal 2020-an itu udah sampai ke 5G. Ya seperti itu. Jadi ya, emang ya apalagi sekarang udah ada AI ya, kayak ada ya ChatGPT gitu kan, bahkan ya kayak udah diawalin dari Siri bahkan gitu kan. Macam-macam. Jadi ya dulu tuh kita perlu waktu bertahun-tahun gitu loh buat bikin suatu software pintar gitu kan. Tapi sekarang tuh AI bisa diakses anak-anak kita dalam hitungan detik. Nah, itu antara gimana ya? Itu antara hal yang bisa berdampak positif dan negatif juga kan. Ya memang tapi yang paling jelas kita rasakan ada lompatan gede loh. Tapi yang menjadi masalah nggak semua orang ikut lompat. Nggak semua orang ikut lompat. Iya. Apalagi sorry tuh saya maksudnya dimulai kayak bangsa-bangsanya orang yang udah mulai jadi orang tua gitu kan. Nah, kita banyak kita sendiri jadi orang tua. Itu masih banyak yang nggak bisa ikut lompatan itu. Sementara anak-anaknya udah mulai kenal, sudah mulai lebih cerdas ya. Itu kontradiktif ya. Konsep ini kontradiktif dengan tadi sudut pandang Pak Eng yang pengambilan keputusan
mengikuti teknologi yang ada. Nah, cuma ternyata fact-nya adalah yang Pak Magang ceritain barusan adalah nggak semua orang siap kan gitu ya. Ya, Nah, maksudnya adalah gap-nya apa yang terjadi nih? Kalau menurut Pak Eng sama Pak Magang, artinya dari pengambilan keputusan yang asumsinya adalah mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan faktanya tadi kita sedikit satu suara bahwa nggak semua orang siap untuk lompat. Betul. Menurut Pak Eng apa nih yang terjadi nih Pak antara konsep tadi nih Pak? Ke contoh real coba ya. Dulu zaman kita main Sunda Manda apa? Oke. Suramanda. Apa? Suramanda. Apa nih? Sebentar. Suramanda itu gebak sodor. Engklek geprok. Engklek geprok. Oke. Jadi kalau kita coba bandingin secara konteks permainan ya. Dulu kita main Sunda Manda, sekarang anak-anak main Free Fire. Ya. Oke, ini biar apa yang terjadi berbeda, tetapi apa yang dirasakan itu sama. Ya. Saya pengen mungkin pisah dulu jadi ya masalah yang berganti tadi, betul, sama masalah yang selalu ada. Oke. Jadi misalnya teknologi selalu berganti, tetapi mengambil keputusan selalu dari tahun ke tahun, dari awal kita ada manusia gitu, Adam Hawa. Betul. Oke. It's a decision making. Oke. Nah, kalau Sunda Manda kita pengen coba milih teman, kan ada masa pilih teman. Aku kancamu yo. Aku balamu. Atau mungkin di permainan lain konteksnya. Waktu kita anak-anak sama Free Fire. Ya. Sama. Cara milih temennya sama. Cara milihnya sama. Kita akan tetap mengambil keputusan bahwa kita bakal milih teman yang lebih jago. Ya. Betul. Ya betul. Oke, walaupun permainannya beda. Oke. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau ada AI yang menakutkan nih, ini kita bicara yang menakutkan. Oke. Gimana kalau mereka milih temennya AI? Ya. Boleh dimakan nggak sih ini? Mulai berat ya, bro. Mulai berat ya, kita harus. Obrolannya udah Aku yang punya toko nggak bisa ya. Balik gondok gitu. Ambil makan. Oh ya, FYI dulu nih, ini kita di kedainya Pak Magang. Di Work from Cafe. Cafe, sebuah tempat ruang kolaborasi, ruang diskusi. Ruang diskusi di mana ide kita benturkan. Di mana ide kita diskusikan lah, gitu ya, lebih positif ya kayaknya. Oke Pak. Oke Pak Eng. Artinya gini. Ya, pengambilan keputusannya akhirnya sama, walaupun dengan pendekatan atau teknologi yang berbeda gitu kan. Ya kalau di usia sekarang aku mainnya nggak Free Fire tapi lebih ke Mobile Legend ya. Sama. Mirip lah ya kan punya role. Sudah saya hapus itu. Ya. Berarti bisa abis ini push rank. Karena terus sekarang dimarahin istri saya kalau main. Please. Artinya adalah bagaimana kita kemudian memilih teman ya, membuat keputusan untuk main mode apa. Iya. Ranknya sampai berapa? Ini kalau ngeliatin Pak Magang nih aktif terus nih tiap malam nih kan. Kalau lagi nih wah mau diajak mabar tapi ranknya udah tinggi banget kan. Karena AI-nya yang terjadi. Oh iya. Nah itu termasuk salah satu menyangkut yang diomongin Pak Eng tadi ya. Kalau tadi kan lebih sebenarnya kita bisa ambil yang pertama ketika disebut tadi kayak anaknya lebih berteman sama AI gitu. Itu kita bisa tarik yang jeleknya dulu gitu kan. Iya, yang jeleknya dulu. Karena kalau tadi kayak misalnya yang tersebut sama Pak Eng gitu kan, dimana saya udah bisa ya istilahnya lebih berkolaborasi dengan AI, jadi AI bantu saya. Cuma itu tadi nggak semua orang siap dengan lompatan itu gitu loh, yang seperti kita udah singgung tadi itu kan. Memang resikonya tuh agak gede, bukan agak gede ya, agak mengerikan gitu ketika memang anak-anak ini kecanduan sama, nggak usah gini deh, nggak usah kita kecanduan ke AI dulu. Mulai era search engine adalah search engine Google ya. Jadi orang itu kalau mungkin zamannya kita masih ngerasain yang namanya kalau mau tahu sesuatu tuh belajar dulu, cari buku ke perpus gitu kan. Jadinya kita nyari nggak langsung ketemu. Karena nggak langsung ketemu akhirnya ya informasi jadi banyak dan kita berhasil milah-milah informasi itu sampai akhirnya jadi suatu ya tugas, ya tulisan, ya jurnal gitu kan. Tapi kan kalau dengan kecepatan memperoleh informasi yang sekarang apalagi dibantu sama AI. Ya resiko pertama tuh kecanduan teknologi jelas, ya kan? Disinformasi jelas. Ya akhirnya tadi udah kecanduan teknologi, akhirnya ya sampai kecanduan sama si AI-nya itu sendiri, ya kan? Dan yang jadi masalah kadang
sorry itu saya bukan kadang gitu, tapi sering malah gitu kan. Orang tua tuh kadang nggak paham ini alat yang lagi dipakai anak-anak ini itu apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya buat apa sih gitu loh. Ini buka ini buat apa sih? Ini dan iya benar. Jadi gapnya gap yang nggak bisa lompat tadi. Anaknya tahu, orang tuanya belum paham. Ya, nah jadinya akhirnya yang paling akhir kalau dari perspektif saya sendiri itu adalah namanya bahaya filter bubble. Filter bubble itu berarti ya anak ini bahkan terjadi bukan cuma anak-anak sih. Itu terjadi sama kita juga. Jadi kayak kita tuh cuma karena saking gampangnya dapat informasi, kita cuma mau informasi yang kita pengen aja. Betul. Beda tadi ketika kita ke perpus gitu kan. Ke perpus kita baca buku, kita cari, ternyata aduh bukan di sini nih. Tapi itu udah kadung dapat informasinya. Terus yang sini ada, jadi too much informasinya itu lebih benar. Kalau sekarang too much informasi yang nggak penting-penting dan akhirnya untuk informasi yang kita pengen, kita jadi cenderung cuma ya homogen aja gitu loh. Itu tadi yang ngarah ke arah filter bubble sih buat saya. Artinya gini, diskusi ini makin menarik karena akhirnya AI ini jadi satu step yang keniscayaan ya. Tadi kita yang bahas. Artinya gini, sebelum ke AI-nya adalah tadi ngomongin teknologinya kan, lonjakan teknologinya, gap fungsional ini, maksudnya gap dalam menggunakan memanfaatkan teknologi ini untuk apa? Ya kan yang jadi permasalahan. Jadi kalau tadi ngomongin anak menarik, ini fun fact ya yang terjadi di aku tuh akhirnya aku aware di hal itu gitu ya, dan aku coba terapin ke anak gitu ya, ke anakku adalah screen time. Jadi kalau di konsep parenting ada sekarang nih konsep parenting Montessori yang aku nggak dapet maksudnya kayaknya dulu nggak familiar lah nama-nama Montessori segala macam ya. Yang aku tahu sih enggak. Artinya gini, di konsep parenting sekarang itu screen time jadi satu topik yang dibahas. Betul. Karena bener-bener tadi kita ngomongin decision making-nya ataupun proses segala macam yang kita mungkin udah di kedewasaan kita ini udah di usia kita ini udah siap loh dalam tadi memilah informasi, tahu tujuannya buat apa. Cuma kan anak kan enggak nih. Tapi teknologi itu sudah ada dan hadir gitu loh. Yang aku mau cerita adalah screen time pada anak itu benar-benar ngaruh pada perkembangan psikologi dan mentalitinya. Menurutku kayak gitu ya. Nah makanya tadi menarik dari Pak Magang bilang kalau akhirnya nggak semua siap. Bener, artinya kita harus lebih siap dong gitu kan dari kita sih, maksudnya kita sebagai di level orang tua yang mostly lebih tahu informasinya, tahu teknologinya segala macam. Akhirnya kita hidup di era itu juga ya, kita hidup dari situ juga teknologi juga. Tapi anak kan akhirnya juga menggunakan karena anak adalah peniru yang unggul. Dia ngeliat kita main HP, ya udah dia juga akan mencobanya kayak gitu. Kalau aku nggak bisa batasi hal itu. Yang aku lakukan adalah membatasi screen time-nya kan gitu. Dan itu sebuah tantangan ya kalau menurut aku ya, karena akhirnya dia bisa aja bertanya. Aku dipanggil Abah di rumah kan. Kok Abah main gini. Aku bilang, jangan terlalu lama main HP. Nah, satu kondisi ada perdebatan, Abah juga main HP. Gitu. Itu sama persis. Gitu ya kan ya. Kayaknya ini masih di orang tua sekarang kan kayak gitu kan. Yang itu kalau kita nggak bisa jawab dengan alasan yang logis, itu akan jadi rancu di pikiran anak. Betul. Dan aku pikir akhirnya nggak. Makanya tantangannya adalah kita, aku pribadi di rumah benar-benar menerapkan aturan, dan aku kasih penjelasan ke anak bahwa HP yang kamu lihat Abah gunakan itu untuk satu bekerja. Abah kerjanya sekarang pakai handphone, pakai laptop. Kalau anak kecil di usia kakak itu kebutuhannya ini nih. Jadi aku coba kasih penjelasan. Betul. Aku nggak tahu itu efektif apa enggak, cuman yang aku rasain adalah anakku main HP dari usia 4 ya. Akhirnya dia tahu HP di usia 2 sih. Tapi artinya untuk bisa mainnya di usia 4, yang terjadi adalah kita strict pada rules-nya. Ada screen time yang aku batasin. Mau tahu ini bener apa enggak sekali lagi, cuman kayak bener-bener eksperimental di keluarga ini kayak aku membatasi. Cuman dari screen time yang kita udah terapin tadi, anakku akhirnya tahu kalau dia udah waktunya main HP, dia harus ngapain dulu, rules yang kita sepakati. Nah, terus dia langsung milih, aku mau main game bah kata dia, mau main game.
aku harus dampingi dia, aku harus ngeliat ini mainnya apa. Karena ternyata kalau kita ngomongin game ya, di usia kita main game, apa namanya, kita milih teman kan tadi kan. Konsep pembahasan tadi kan adalah memilih teman dalam game kan gitu kan. Karena ternyata di permainannya dia juga milih game juga dan itu online dan kita nggak tahu siapa dia, apakah temannya dia di online ini nggak tahu nih usia yang sama apa usia kita pasti lebih tinggi gitu kan. Dan aku harus menjelaskan hal-hal yang aku harus tahu gitu loh. Nah makanya benar tadi gapnya adalah nggak semua orang mau upgrade informasi atau upgrade teknologi yang ada sekarang karena itu akan berdampak pada masa depan ya, anak gitu lah ya kan. Gitu ya. Apalagi usia segitu kan. Benar-benar. Itu aku ya, kalau bapak-bapak gimana? Anaknya main HP? Ya. Mungkin ini dulu ya, FYI dulu. Anak kita tuh gimana dulu? Biar ngerti ya teman-teman juga ya. Mungkin saya ya nambahkan. Saya setuju banget sih sama Pak Dewok ya. Itu memang screen time itu memang sangat berdampak yang tidak bagus kalau terlalu lama. Terlalu lama, betul. Satu contoh gini, ini sudah terjadi ya di anak saya. Itu sudah terjadi. Umur berapa mungkin? Sekarang berarti mau 6 tahun, mau 5,5 lah ya. Itu memang sampai pada akhirnya mungkin benar tadi peran orang tua itu dalam pengawasan, terutama screen time ataupun melihat anaknya lagi main apa sih, kita harus tahu. Jadi mau nggak mau kita harus tahu duluan yang namanya AI itu. Jadi biar nanti mana yang tidak boleh, mana yang boleh itu harus kita kasih tahu karena anak itu pasti lebih nurut ke orang tuanya kan. Dengan cara penyampaian yang tepat sih sebenarnya. Gitu. Memang yang terjadi di anak saya adalah ya mohon maaf ya. Sampai mata sebelah kanan kalau nggak salah. Masya Allah. Ada bintik kecil merah. Nah, itu sampai segitu. Sebenarnya sudah dilakukan berulang kali. Akhirnya memang mungkin karena ya saya pribadi kurang pengawasan atau gimana, itu memang menjadi pelajaran saya juga. Itu memang berdampaknya luar biasa. Akhirnya sampai periksa ke dokter mata, alhamdulillah sekarang sudah normal. Dan itu dari situ bukan berarti harus seperti itu dulu baru mengurangi, itu enggak juga. Makanya tadi yang saya bilang memang peran penting orang tua itu benar-benar luar biasa. Kalau kita jangan sampai menyesal di kemudian hari kalau ketika nanti ternyata kita nggak perhatian ke anak masalah teknologi ke depan ternyata malah berakibat salah satunya tadi kesehatan berdampak, apalagi lebih ke kecerdasan anak ngaruh juga ya. Ya mungkin ya bisa jadi ya. Itu masuk nanti saya jelaskan. Benar ya. Itu kan. Nah itu setelah kejadian seperti itu memang pengalaman saya juga sih. Akhirnya kebetulan istri kan juga psikolog juga ya. Akhirnya memang kita diskusi. Ya kita gimana caranya mengurangi screen time itu dengan cara apa nih? Jadi kita lebih ke quality time lebih banyak. Banyakin mainan yang bukan teknologi, yang bukan HP. Contoh kemarin mungkin di Instagram saya ada. Itu mainan simple sih, cuma terbangin terus kita nangkap anak-anak nangkap itu sebenarnya mainan simple tapi berdampaknya luar biasa loh. Anak-anak senang. Di situ kita banyak bisa olahraga juga, lari-lari juga kan. Jadi lebih menyehatkan. Dan ya itu tadi memang benar-benar kita di usia sekarang walaupun di tengah kesibukannya kita itu memang harus benar-benar aware terhadap anak kita sendiri karena untuk masa depan anak kita juga. Makanya tadi AI itu bisa ke negatif, bisa ke positif. Makanya kita juga harus mau nggak mau harus mempelajari itu dulu nih. Mempelajari dulu. Kita harus tahu mana yang negatif, mana yang positif. Dikala kita mengetahui kalau anak kita lagi menggunakan hal tersebut, negatif loh, itu kita kasih tahu langsung. Itu nggak boleh loh, nggak bolehnya kenapa? Kita kasih tahu. Pasti anak itu pasti lebih paham lah. Dengan bahasa dengan bahasa kita sendiri. Pasti kan orang tua tahu ya cara merangkul anak bagaimana, harus gimana biar dia itu manut terhadap kalimat kita kan. Dan itu nggak bisa instan loh. Kita memang di saya pribadi memang harus berulang kali menyebutkan kalimat nggak boleh seperti ini loh, nggak boleh ini loh. Kenapa sih ya? Kan pasti gitu. Nah, itu dia pertanyaan kenapa sih ya? Itu tadi kan. Ya sama peran orang tua ini sangat penting banget.
Sebelum ke tadi ya soal teorinya psikologinya kayak gimana, artinya pengalaman kita nih di rumah kita, dan sorry itu saya ya, maksudnya sorry Pak Sapro akhirnya harus menceritakan ya, tapi maksudku itu jadi itu buat pelajaran. Iya, pelajaran buat kita kita. bersama. Betul. Tapi ada gini Pak Eng, saya tertarik gini, Pak Eng adalah guru SD. Di mana anak mungkin di usia tadi anaknya usia 5-6 tahun ya. Ya, hampir 6 tahun. 6 tahun dan aku di usia yang 6 tahun mau SD, tahun ini SD. Nah, itu dia. Artinya buat aku belajar juga. Tapi memang faktanya seperti apa nih, Pak? Anak SD saat ini di tempatnya Pak Eng aja, sampel kecilnya. Dengan tadi nih, oke lah, let's say kita ngomongin peran orang tua, di rumah, apa segala macam, permainan bukan teknologi. Kalau di SD sekarang, apa yang terjadi Pak anak-anaknya? Mungkin aku flashback dulu ke beberapa teori, biar nanti kita dapat benang merahnya. Ada ininya ya. Jadi kalau yang tadi Mas Sabrol cerita itu hampir kayaknya terjadi di banyak orang tua kita. Aku cukup kaget bahwa itu terjadi ke teman sendiri ternyata dan tadinya dari teori-teori ini ada satu teori yang menarik, namanya segitiga restitusi. Apa itu? Pernah dengar ya? Menarik nih ya. Itu baru aku tahu 2 tahun ini lah. Tadinya di SD misalnya anak main HP, paling gampang adalah bilang jangan main HP. Ya. Itu paling gampang. Gampang ya. Tanpa teori nggak usah sekolah S1 kayaknya bisa. Iya. Tapi bukan berarti tidak baik. Bilang jangan main HP itu tetap berfungsi. Cuma kalau kita coba pakai segitiga restitusi ini, kita pakai 3 hubungan dulu. Nah, ini perlu diskusi 3-tiganya. Jadi yang pertama kita tanyakan adalah stabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, tanyakan keyakinan. Ini aku nonton video ini 7 kali lah. 7 kali ya, supaya karena sesusah itu gitu ya. Memilih diksinya. Berat nih. Iya, jadi yang aku pengen bilang adalah bagaimana memilih diksi. Memilih diksi. Ya. Misalnya, jangan main HP. Oke, itu diksi pertama. Kita coba diksi yang kedua. Sebaiknya kita main layangan. Sudah lebih baik. Ada alternatif. Kita main yang tadi terbang. Ya itulah. Apa sih namanya? Maksudnya kayak main ini aja yuk ya gitu. Iya benar. Itu maksudnya itu. Ada alternatif berarti ya. Alternatif. Bukan tinggi-tinggi ya? Diksi. Bukan. Sorry. Jawabnya bapak-bapak guys. Bapak-bapak. Jangan terlalu Spanyol lah. Itu 7 kali ya. Itu 7 kali nonton ya. Ini coba kita. Oke, lanjut. Apa sih bahasanya? Drama. Coba drama. Anak main HP nih. Coba ini ya. Stabilkan ini. Ayah juga kok sering main HP. Ya, persis. Daripada dia yang bilang kita dulu, ayah juga main HP, kita duluan yang bertindak. Betul, benar. Ya, sama. Saya juga sama. Saya main HP, kamu main HP. Ini kalau ke anak saya sendiri 4 tahun ya, itu kita sering banget pakai diksi-diksi itu. Stabilkan identitas. Jadi contoh-contoh diksinya, ketepuk jatuh. It's okay, semua orang pernah jatuh. Itu dia langsung bilang ketika jatuh. Wah, semua orang pernah jatuh. Itu kan pemilihan diksi daripada aduh, batunya nakal. Iya. Itu orang tua pada umumnya. Oke. Terus. Setelah belajar restitusi sih banyak banget yang dari hidupku berubah. Maksudnya caraku sebagai orang tua dan guru untuk bilang ke anak itu banyak yang berubah. Stabilkan identitas bahwa kita pasti melakukan kesalahan, pasti pernah salah, pasti lupa. It's okay. Ketika identitasnya sudah stabil bahwa dia sebagai manusia yang melakukan kesalahan, kita coba validasi kesalahan. Validasi kesalahan. Antara kita mau pilih 2 cabang, yang salah orangnya atau yang salah tindakannya. Ya, oke. Nah itu yang selalu kita coba. Misalnya kayak tadi jatuh cebuk, batunya nakal, itu kan udah pasti salah. Udah double kesalahan gitu. Maksudnya kita udah nggak membahas jatuhnya,
tapi malah membahas batu bahas batunya. Yang mungkin dia menyebabkan eksternal jatuh. ya. Eksternal, betul. Udah salah double. Yang bahkan nggak salah. Yang Ya, bahkan nggak nggak salah. Iya, Kecuali bahkan bahkan dia bisa nggak salah. bergerak. Ngapain tuh batu di situ ya kan? Tapi bukan itu kan? Bukan itu. Iya kan? Apa Pak contoh konkretnya Nah, ini tadi ya? Yang, Oke, langsung ke ini ya. misalnya. Langsung ke HP. Jadi suatu ketika memang ada 3 preparasi. Yang jadi aneh adalah kita nggak boleh kasih nasihat. Oh oke, ini menarik. Itu Terus. paling berat. Jadi selama aku melakukan segitiga restitusi ini, sama sekali tidak keluar kata-kata nasihat. Kapan nasihat diberikan? Ketika dibutuhkan. Iya. Jadi setelah melakukan 3 ini, tadi 2 belum ya? Iya. Validasi kesalahan. Validasi kesalahan ini. Konkretnya Misalnya, HP tadi ya. Yang salah nonton HP-nya atau nonton HP yang kelamaan. HP atau waktu. Makanya tadi Pak Bewok itu bilang screen time. Memang dia yang salah. Screen time-nya ini. Yes. Waktu untuk menontonnya yang salah. HP-nya tetap mereka anak-anak butuh visual. Butuh visual. Yes. Nah, oke. Jadi nonton HP, oke. Ayah juga oke. Ayah juga nonton. Sekarang ayah mainnya lama atau enggak? Ini kan kita bisa lihat dari pengaturan. Iya, ada lah ya. Ada statistiknya lah saat ini. Ya, jadi kita lihat ini ayah 8, kamu berapa? Oh, kamu 2. Oh, kayaknya kalau anak-anak seusiamu 2 itu Udah banyak banget. Kayaknya. Jadi kita pakai kata mungkin, kayaknya, menurut kamu, gitu. Jadi bukan kita bilang itu udah kebanyakan, bukan. Tapi kayak. Ya. Karena kita coba memvalidasi kesalahan. Dia memvalidasi kesalahan enggak? Bukan kita yang memvalidasi, tapi Ya, dia. betul. Maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Responnya, respon anaknya? Ya. Sudah pasti karena sudah sering ya. Kalau awal-awal masih susah dong. Susah. Awal-awal susah banget. Aku mau tetap nonton. Udah. Tapi ya nanti itu lah. Maksudnya itu proses kan, Pak? Proses. Jadi setelah dia 4-5 kali baru keluar kata-kata bahwa iya, aku udah mulai pusing. Iya. Dia udah memvalidasi bahwa nonton kelamaan bikin pusing. Iya. Jadi bukan dari aku, nonton apa bikin pusing loh, bukan. Tapi harus dari dia. Iya. Menemukan sendiri ya. Ya. Oke. Wah, itu menarik ya. Bukan di awal loh ya, bukan satu kali ngobrol ketemu, enggak. Itu 4 kali setengah Proses yang jam. panjang. Yes. Something like that lah. Oke, Di berarti akhir tanyakan keyakinan. Nah, itu gimana? Makan lagi. Kalau kamu udah selesai berhenti sendiri ya. Keyakinan. Oke. Jadi kita enggak udah stop. Tapi yaudah kita tunggu aja sampai dia selesai. Selama apa itu cuma 5 menit kok. Ya. Itu yang aku kadang kaget tuh. Maksudnya aku bisa aja bilang stop dan dia stop nangis gitu. Tadinya memang begitu. Seringnya kayak gitu. Oh, mungkin tadinya kayak gitu. Saya semuanya kayak gitu. Ambil aja gitu. Wah, gitu Dan itu salah besar loh. Emang kalau tidak nggak berlari itu benar-benar termemori sama anak. Kalau ternyata teorinya ini kan akhirnya bukan itu caranya kan gitu ya. Ya beda-beda memang sih. Keyakinan tadi ya. Tapi kalau itu nggak dicoba juga kayaknya kita nggak Iya. belajar. Oh iya. Kita sepakat ya itu ya. Oke, terus. Kadang manusia belajar dari kesalahan. Iya itu benar-benar. Dia stop nonton ya karena keyakinannya. Bahwa dia udah pusing ya udah. Bahwa dia udah bosan ya udah. Bahwa dia pengen mainan ya udah. Karena keyakinannya. Dia pengen yang lain gitu misalnya gitu ya. Tugas kita kan tetap harus mengucapkan loh, bukan kemudian bukan gitu, maksudnya tetap harus ucapkan. Kalau udah capek berhenti sendiri ya. Iya. Saat itu di TikTok ada istilah didikan VOC. Jadi artinya gini, Ya, diksi yang diucap ini di luar di oratory segitiga restitusi. Yang lagi ramai itu gini. Ada satu konten kreator ibu-ibu ya. Dia udah nyoba hal itu. Ayo 5 menit lagi, nggak menyadari gitu pada lewatnya di FYP ya. Sampai akhirnya, ayo mamu udah bilang, apa gitu langsung anak-anaknya gitu kan. Waktu itu konten atau enggak, cuman maksud aku yang ku relate ada, yang ku tangkap, relate-nya adalah
aku hidup di masa itu gitu. Iya. Mungkin kita semua di sini ya. Tapi kalau diaplikasikan sekarang kayaknya nggak bisa. Itu dia, maksudnya dengan nggak tahu, maksudnya dengan cara yang seperti itu kayaknya malah tambah bandel nggak sih? Iya nggak? Ya gimana Pak itu Pak? Tadi kalau pendidikan VOC ya gitu kan. Tapi dengan insight tadi segitiga restitusi tadi sebenarnya memang apa ya, slow but sure ya. Akhirnya membentuk satu karakter anak. Yang aku mau bilang adalah mungkin kalau aku ngerasain hal itu ya kan saat pendidikan aku waktu kecil ya. Sama persis. Apa namanya? Nggak tahu apakah karakter ini yang sekarang terbentuk atau bagaimana gitu ya. Cuman maksud aku teman-teman juga mungkin ini ya mengamini gini. Didikan VOC mungkin nggak relate dengan pendidikan yang sekarang gitu. Makanya tadi kan ada kalimat-kalimat kayaknya nggak bisa deh saat ini kan. Kalau aku lebih kepada anakku jangan kayak gitu karena aku punya pertanyaan gini. Ya kayak ini aku menggunakan istilah diksi didikan VOC ya, maksudnya yang lagi rame kan kayak gini. Yang aku mau bilang adalah kalau anakku dibikin kayak gitu, apa samanya aku yang aku dimarahin, aku nggak tahu kenapa aku dimarahin. Iya betul. Kenapa aku dimarahin? Ya kayaknya jadi penting kan. Nah tadi dengan segitiga restitusi akhirnya tahu. Tadi yang bagian terakhir ya, keyakinannya itu kan soal decision yang anak pilih ini karena dia yakin atau karena bener-bener nggak boleh kayak gitu kan. Nah yang terjadi di aku adalah didikan VOC. Iya. Itu kan bener-bener hanya jangan. Nah itu yang tadi diksi yang pertama kita kan. Kita cuma tahu nggak boleh aja. Kita nggak tahu. Nah kalau dari Pak Bang Magang nih, apa nih Pak kemudian yang bisa gap tadi ya antara didikan VOC dengan segitiga restitusi yang terjadi apa nih? Nah silakan Pak. Kalau aku sih kayaknya kalau masalah itu udah kebahas dari tadi ya. Emang kalau masalah dengan VOC itu mungkin karena di zaman dulu pengennya itu serba singkat gitu loh. Kalau sekarang kayak sekarang kita udah beberapa orang tua itu mulai ngerti parenting dan akhirnya ya lebih memilih untuk seperti yang tadi si Pak Eng bilang gitu kan. Ya itu emang itu nggak bisa instan. Jadi pelan-pelan tapi pasti insya Allah bisa terjadi gitu kan. Cuma kalau yang lebih aku pengen tanggepin memang ini kita terlepas dari masalah AI dulu ya, tapi kita kembali ke screen time tadi ya. Screen time itu emang segitu bahayanya loh. Mungkin kalau tadi dari Pak Saprul kan udah bilang ke kesehatan anaknya. Yang paling parah adalah ini juga udah dirasakan banyak orang di umuran kita. Di bawahnya lagi, yang paling bahaya di masa anak-anak yang otaknya lagi kembang. Itu adalah brain root-nya. Otaknya membusuk gitu loh. Karena screen time di sini terlepas dari game aja, sorry tuh saya nih kayak ada aplikasi yang gambarnya musik itu, ya tadi udah disebut Pak Bewok ya. Istilahnya TikTok lah ya. Apa yang terjadi? Itu kan dia ngasih informasi singkat dan sangat paham. Saya bukan masalah nggak jelas, ada yang jelas. Iya maksudnya nggak sedalam itu. Gitu. Cuma akhirnya orang jadi terbiasa untuk dapat informasi itu ya harus singkat dan harus yang mau dia tahu aja seperti saya sebelum tadi gitu kan. Konfirmasi nggak? Akhirnya ke sana. Cuma yang paling bahayanya karena sudah terbiasa dengan informasi-informasi yang singkat, otaknya nggak siap lagi dan nggak mau lagi untuk informasi yang panjang. Jangankan untuk ambil informasi yang panjang kayak baca buku dulu, baca jurnal dulu. Jadi akhirnya ke arah kemampuan literasinya itu kan. Untuk ngobrol panjang kayak begini, itu kebanyakan yang udah mengalami brain rot itu ciri-cirinya kayak gitu. Dia udah nggak mau ngobrol panjang lagi. Contohnya, misalnya lagi kumpul-kumpul gitu, itu dia nggak bisa banget lepas dari bisa gadget gitu loh. Gadgetnya dia bisa, ini orang lagi pada ngobrol, dia dengan asik sendiri sebentar ini. Padahal ya cuma scrolling aja untuk informasi-informasi yang pendek itu dan ya. Sayangnya itu dimenangkan gitu loh sama TikTok menang dengan itu sekarang kan makanya YouTube aja ada shortnya gitu buat menanggulangi itu. Tapi ya itu memang kebutuhan ya kelemahan manusia sekarang gitu loh. Dan itu diamini dan dijadikan suatu komoditas. Ya seremnya di situ si brain root-nya itu tadi terlepas dari kesehatan fisik dan lain-lain ya. Oke. Jadi ini masih kita tadi terlepas dari bahaya kalau pakai AI nggak benar tapi dari screen time aja. Itu baru nanti akhirnya ke informasi instan yang bisa didapetin dari kita diskusi dengan AI kalau kita salah penerapannya gitu. Makanya tadi aku bilang diskusi kita sebenarnya nggak fokus di AI-nya tapi lebih kepada ini produk teknologi. Teknologi ini yang sedang kita bicarakan. Betul. Maka kita tadi ngomongin soal
parentingnya lah, teori tentang pengaruhnya apa aja pengaruhnya. gitu. Ya tadi terima kasih Pak Sapol cerita sampai ada mengganggu kesehatan secara fisik ya kan. Kalau di anakku yang tadi aku cerita di awal adalah yang terganggu lebih ke mentalitinya. Maksudnya emosinya jadi nggak stabil gitu lah ya kan. Betul. Tapi benar akhirnya perlu kita lakukan satu treatment supaya itu imbang lah ya kan seperti itu ya. Jadi gini, aku bukan agak ya. Aku mungkin punya pandangan lain tadi soal brain rot ya, karena memang akhirnya yang bisa diambil hikmahnya. Sebenarnya TikTok ini dua sisi ya, kayak pisau dipakai semua dua orang sisi. Jahat jadi jahat, dipakai orang baik jadi baik kan gitu kan. Jadi masakan. Jadi masakan. Ya artinya TikTok itu sebuah terobosan yang kalau buat aku ya aktif di sosial media sejak 2010, gaya baru TikTok pas lahir tuh kayak bener-bener dia tuh berhasil ya. Ini tidak sedang memuji TikTok ya, cuman kita sedang melihat fenomena adalah yang tadinya dicap sebagai aplikasi nggak bener, goyang-goyang sekarang beda sih, buat dapat uang. Sekarang dapat uangnya ada, goyang-goyangnya ada, tapi kita bisa mengatur ya itu dia algoritma. Kita bisa mengatur tujuan akun mau buat ngapain. Makanya ada algoritma kan di situ kan. Dan itu yang tadi disinggung juga sampai akhirnya semua sosial media mostly itu akhirnya punya yang singkat. Iya. Jadi punya short. Instagram ngeluarin reels ya kan. Ada reels. Maksudnya itu kan kiblatnya di TikTok ya. Aku YouTube mau bilang kan kayak gitu. YouTube pun sekarang ada shorts-nya. Dan dibayar lagi. Iya. Mungkin ini juga jadi bang. Nah artinya kan itu kan sebenarnya lebih kepada pemanfaatan. Iya. Nah atau teknologi ini ada peluang lah gitu kan. Chance-nya seperti apa kan? Sisi positifnya di situ. Bahkan di sisi lain gitu ya. Parenting orang tua yang akhirnya bisa mengendalikan sosial teknologi dengan anaknya gitu kan. Iya. Itu juga bisa menghasilkan uang lah, betul. Hal positif lah. Ya, dampak bagi keluarganya kan gitu ya kan. Yang sekarang ketahui kan bisa menciptakan lagu lewat AI kan. Sekarang itu gitu. Kita cuma bikin liriknya aja udah di-generate ke situ udah jadi musik. Betul. Kalau dulu kita bersikeras ya, kalau mikir aransemen aja susah banget. Oh iya, kita dulu ya. Coba kita ngeband ya. Ngeband ini teman-teman. Jadi dulu kan kita mau aransemen lagu, mau apapun itu, kita kan benar-benar kayak oke lah ada referensi. Cuma waktu itu seingat saya itu hanya sebuah dari kaset misalkan band ungu lah, band Dream Theater lah, itu ada yang kaset DVD, ada yang VCD. Kalau sekarang kan gampang banget nih. Kita tutorial melodi ini udah ketemu kok. Nah, itu kan seperti itu. Jadi memang itu. Iya, artinya tadi ini yang tadi disampaikan Pak Saprul memang artinya peluang dan tantangan ya. Kita dalam menggunakan teknologi, entah itu AI ataupun ya sekedar teknologi sosial media segala macam gitu kan ya, bahwa memang kuncinya adalah kita mengarahkan mau diapain sih teknologi ini. Iya, kan? betul. Dan concernnya adalah tadi soal anak ya. Maksudnya di usia kita ini kan kayaknya udah ngobrolinnya ya selain aktivitasnya apa kan lebih kepada anaknya udah gimana kayak gitu kan. Udah nggak motoran lagi kan kita ngomonginnya kan. Ngeband ya mungkin udah masih sering ngeband ya? Masih. Kalau di kantornya masih ngeband ya. Sebenarnya itu untuk band sekarang masih, cuma kan bukan yang menjadi mata pencarian ya. Oh iya, hiburan ya. Hiburan aja karena memang namanya pekerjaan pasti kan ada sunduknya ya. Pekerjaan ketika ada teman lain ngajak ngeband kita waktunya bisa ya udah it's okay. Lagi itu positif lah. Betul. Gitu. Makanya kalau band akhirnya sebagai media kita untuk refresh itu nama band kita ya. Ada mungkin agak nanti komen ya di sini. Nah artinya gini Pak, Pak Eng juga ngeband loh. Oh iya Pak Eng. Iya. Dulu The Superband is bener. Bahkan MC-nya setahu saya si Andre dulu loh. Andre. Sampai bingung nyebutnya apa nih. Mungkin teman-teman tahu kan yang saya maksud kan. Pak Magang lu ngeband nggak?
Enggak sempat. Lagi cemeng kemana? Anak warnet. Jadi anak warnet. Iya. Tapi yang mengenalkan saya itu Pak Bewo ini loh. Mantap. Karena berkat refresh itu saya jadi direkrut sama Ribon. Jadi ikut yang lain. Masya Allah. Refresh Ribon. Nah, tadi ya mengambil istilah refresh ya. Makanya akhirnya di tengah kejenuhan teknologi ini kan kita bisa ya akhirnya udah punya knowledge-nya, kita udah punya informasi bahwa ya tadi teknologi itu kayak gimana perkembangannya dan udah kita rasakan langsung di anak-anak kita kan tadi kan itu ya, diskusi kita kan. Artinya sekarang maksudnya gimana kemudian menurut bapak-bapak sekarang ini teman-teman kita ini ya. Artinya anak nih kita sepakat udah nggak bisa dibatasin ya. Artinya nih udah nggak bisa ditahan-tahan. Aku mau bilang gitu. Mereka menggunakan HP, menggunakan iPad, menggunakan laptop mungkin itu udah keniscayaan. Ya. Nah, tapi apa nih yang bisa diceritain maksudnya dalam rangka pendidikan ya kan anak di tengah AI di tengah teknologi kalau menurut sudut pandang teman-teman kayak gimana sih yang sebaiknya atau versi teman-teman yang teman-teman lakukan di anak tuh apa sih yang dilakukan yang diterapkan di anak? Nah, Pak Eng aku terakhir aja. Oke, Pak. Ini Pak Magang dulu deh. Pak Magang nanti jadi kesimpulan. Iya sekalian. Apa gimana tadi? Gini. Ini banyak screen time. Ini adalah contoh. Oke. Benar. Jadi nggak apa-apa sih ngedidik anak di era anak di tengah teknologi ya gitu Pak. Ya soalnya gini ya kan AI itu dia bukan pengganti untuk bukan pengganti pendidikan karakter ya. Kalau masalah ilmu ya gitu kan. Kayak banyak orang yang bilang itu kan pendidikan itu emang sejatinya itu kan bukan masalah transfer ilmu gitu. Ya kalau tadi kayak masalah AI gitu kan. Dimana AI itu mempercepat lagi kita dari search engine. Anak-anak bisa langsung ambil dari situ gitu kan. Tapi kan karakter nggak bisa dididik dari situ ya, karakter entah dari sekolah, dari gurunya dia gitu kan, sebagai orang tua, terutama dari kita orang tua itu kan, dan banyak itu dari sisi ya nggak usah dari sekolahan dulu, tapi dari rumah juga kadang lupa untuk mendidik karakter itu gitu. Dari rumah ya. Jadi boro-boro akhirnya nyampe ke masalah orang tua mau belajar ikutan pakai AI, mau ngerti AI seperti apa. Malah kebanyakan orang di umur kita itu yang ada takut dengan AI, nanti digantikan AI ini gitu kan. Ya kan? Takut tergantikan dengan AI. Isunya kayak gitu. Padahal gimana? Iya, lanjut. Sorry. Sorry. Ting. Soalnya aku langsung kepikiran ini loh. Iya, duluan. ChatGPT itu bisa jadi ayah loh. Oke. Iya kan? Bisa. Pernah nggak ngobrol? Bisa buat curhat bisa. Sebenarnya buat curhat bisa. Bisa. Bisa nggak kamu jadi ayah? Dan yang saya heran itu sebegitu cepat membalasnya ya. Kayak kita aja ngobrol gini, bikin dulu 2 detik lah minimal ya. Analyzing. Itu kok kayaknya langsung ngetik cepet banget ya. Langsung ngejawab gitu. Nah, itu. Sebenarnya sih kalau dibilang cepet, tetap otak kita paling cepat. Ya. Otak manusia ya. Karena kalau kita tuh entah gimana ceritanya nggak tahu di dalam, datang suatu inputan kita bisa keluar. Sebenarnya kalau dalam AI itu dia harus bernot-not loh. Jadi mereka tuh di AI itu gini, pencariannya tuh gini. Misalnya kita cari siapa penemu bola lampu. Sebenarnya di situ AI itu bukan langsung dia punya database gede terus dia langsung nyari, enggak. AI itu dia berbagai note dulu dikumpulin. Jadi ada suatu nota itu kan titik-titik di mana saya ada pertanyaan gini ya, siapa penemu bola lampu. Nah, dia tuh bakal nyocokin dari note mana untuk menjawab kata siapa. Siapa tuh nanti jawabannya ke arah mana. Terus baru penemu nanti berarti ke arah mana, bola lampu kemana. Jadi sebenarnya yang terjadi jawabannya itu nanti semua dengan probabilitas. Kata demi kata berarti. Kata demi kata, note per note. Nah, baru nanti sebenarnya mungkin di jawaban yang dia kumpulkan itu ada aja jawabannya penemu bola lampu adalah Nikola Tesla, ada. Ada ya. Tapi nanti probabilitasnya lebih kecil dari mesin learningnya. Jadi semakin mesin learningnya terlatih, semakin pintar ya probabilitas yang tinggi itu yang semakin benar. Baru nanti misalnya penemu bola lampu adalah Tesla gitu. Itu misalnya cuma 30%. Nanti yang mendekati 90% adalah penemu bola lampu adalah Alpha Edison. Nah, dia akan kasih kita yang itu. Seolah terlihat cepat karena dia ada proses typingnya. Jadi emang dikasih di interface-nya itu ketika kita jawab dia keluarin tuh Oke, berarti menarik. Ilusinya di sana. Ilusinya yang terjadi di dalam. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran saya karena ChatGPT itu yang tadi ya. Itu ketika nanti anak nih bertanya di ChatGPT,
dan meyakini kalau itu benar, itu gimana coba? Ya itu yang itu kan. kita Nah, makanya betul ya. Jadi yang kita takutkan kan ini benar kok, ini yang dimaksud ini, padahal sebenarnya belum tentu ya, bisa jadi salah tentu. Ya. Nah, iya, karena AI tadi hanya berdasarkan kumpulan data, bukan kumpulan fakta gitu. Nah, selama ini kan mungkin banyak masyarakat lah yang tahu bahwa AI itu ya udah paling benar. Iya enggak? Ya, sebagian besar ya. Nah, padahal itu masih ada kemungkinan salah juga ya. Nah, itu. Ya itu yang lagi khawatir juga. Itu khawatir juga makanya. Makanya memang peran orang tua memang benar-benar harus tahu dulu sih. Harus tahu kebenarannya dulu. Ya enggak? Benar enggak? Ya benar ya. Nah, ini bentar nih. Aku nambahin. Itu yang tadi kayak bilang tadi kan nggak tentu benar. Terus tapi banyak banget orang yang merasa ini udah bener. Nah itulah sekarang tadi di luar ini ya, di luar kita mulai ini aku udah diskusi dulu sama Pak En gitu kan. Dimana sekarang itu sebenarnya manusia itu lagi diuji, manusia itu udah bukan jadi makhluk dengan tingkat kesadaran paling tinggi. Karena kalau misalnya dulu gitu kan binatang itu dikasih cermin, itu dia bisa berantem gitu karena dia nggak tahu kalau itu sebenarnya cerminannya dia sendiri yang direfleksikan dari cermin. Itu juga yang terjadi sekarang udah manusia dengan AI. Kalau kayak ya misalnya tadi ya, dia merasa ini udah paling benar gitu kan. Kenapa? Ya karena dia nggak punya pengetahuan lebih dari itu jadi masalah. Nah, kalau misalkan gini, saya bukan lagi sombong atau apa ya. Kalau saya sering marah-marahin AI karena apa yang saya pengen ternyata dia ngasih jawabannya salah. Oke. Jadi jadi gitulah, makanya tadi pentingnya kita juga ikut belajar buat jadi sebagai orang tua itu kan ya, seperti yang tadi kepotong ya saya sambung itu kan, emang ya AI tadi bisa jadi teman curhat bisa, tapi kan dia bukan pengganti untuk pendidikan karakter, terus pengganti interaksi sosial juga bukan. Dan ya apa ya istilahnya, memang kita perlu nih keseimbangan antara si green time sama si screen time sama green time. Ya screen time itu tadi waktu di layar ya. Green time. Ada diksi baru ya. Bukan green day ya. Ya green time tuh main di luar, interaksi sosial itu green time. Berarti dilakukan Pak Saprol ya. Tadi main apa tadi itu green time ya. Istilah green time. Lebih ke interaksi langsung dengan orang tua ya. Nah, berarti menarik kan. Tadi kalau kita sekarang diskusinya adalah bagaimana peran kita bahasa tadi menghadirkan diri kita, ya kan? Tadi tantangan kita nih kan membesarkan atau mendidik anak di era teknologi AI. Kalau dari versi Pak Judi kan adalah kita orang tuanya yang upgrade skill, harus ikut upgrade. Ya setuju sih. Gitu ya. Nah kalau dari sisi Pak Sapro, kalau saya mungkin menambahkan sedikit, itu satu pasti ya, itu pasti kita harus upgrade diri juga. Orang tua juga jangan nggak mau mengikuti perkembangan zaman ya. Betul, kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu yang tadi saya bilang mana yang salah, mana yang betul dan sebagainya. Kita juga harus mendidik anak dengan seperti itu juga. Dan kalau saya lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke peran orang tua, lebih pemantauan yang ibaratnya ketika anak itu melihat HP, apa sih yang dilihat? Gitu. Jadi kita lebih memang kita sibuk. Tapi ketika kita sudah berada di dalam satu rumah, misalkan bersama dengan anak, bersama dengan istri, itu kita lebih difokuskan sebisa mungkin. Sebenarnya anak-anak itu kenapa sih dia sampai main HP? Tanda tanya enggak? Ya, sebenarnya terkadang sebenarnya dia itu kepengin perhatian dari orang tua loh. Gitu. Nah, bisa terjadi. Yang saya aplikasikan adalah sekarang ketika anak main HP atau anak mainan selain HP pun, saya pasti gimana caranya saya ikut ke dalam situ. Dalam arti beberapa menit lah kita masuk, kita ngasih misalkan main HP pun kita berusaha nyelimur biar sebisa mungkin anak itu jangan terlalu lama lah. Nah kita kita masuk di situ, main dengan anak dan sebagainya. Sering, makanya ketika ini menjadi masukan ya buat yang saya terjadi. Yang saya alami, yang saya alami itu ketika anak minta main dengan kita, mainan apapun yang bukan dengan teknologi nih, contohnya. Green time ya. Betul. Sebisa mungkin kita sempatkan lah, kita HP kita buang dulu lah. Ya, itu. Jangan itu karena apa? Disimpan kali. Iya, eman-eman ya dibuang. Sebenarnya kita harus menyempatkan entah itu 1 menit lah, 2 menit lah, 3 menit. Ya,
mainan mobil-mobilan yuk, ya mainan apa yuk. Kita langsung stop. Apa yang kita kerjakan langsung stop aja. Kita peduli terhadap anak. Karena ketika kita lalai sedikit, anak jadi bosan, itu juga ngaruh ke perkembangan perkembangannya ya. Benar. Yakin. Makanya yang sering saya alami adalah sekarang saya lebih ke, mungkin kalau dulu emosinya belum stabil lah. Kalau sekarang itu lebih ke iya. Kalau anak masih, kita baru punya anak, terus kita belum tahu caranya gimana. Kaget gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah kita berperan aktif nih terhadap perkembangan anak. Berperan aktif terhadap perkembangan anak, monitoring ya, bahasanya yang gampang monitoring. Ketika anak bermain apa, kita harus tahu tuh. Harus tahu, jangan sampai salah mainan. Paham ya? Salah mainan. Nah, itu betul ya. Jadi terkadang kita yang sering lalai adalah anak lagi mainan, ya udah deh. Salah loh. Salah. Betul. Padahal anak itu sebenarnya pengen mainannya sama kita. Sama kita ya. Pasti. Apalagi, maaf, anaknya Pak Bewok cewek ya. Cewek lebih dekat dengan bapaknya ya. Kita ya, dengan laki-laki ya, itu bapak. jangan sampai menyia-nyiakan waktu dengan mereka. Betul. Karena itu saran saya itu memang kita harus, ya perkembangan zaman, perkembangan apapun itu kita harus ada ketika anak sedang bermainan apapun. Ya. Sebisa mungkin kita hadir. Kehadiran. Ya, kehadiran. Entah apa, sekedar kita meluk anak lah, kakak lagi mainan apa, adik lagi mainan apa, ayo mainan bareng, itu sudah sangat luar biasa. Impact-nya pasti ada. Impact-nya ke depannya tuh itu menurut saya lebih ke monitoring anak ketika kita lagi bermain, bukan bermain, kita lagi di dalam satu tempat. Nah, kita harus tahu tuh anak kita ngapain. Iya, benar. Itu sih. Itu menarik ya. Aku nambahin. Jadi istilahnya kayak gitu tuh nanti akhirnya jadi role model. Iya. Perhatian lebih. Iya. Jadi role model, betul. Perhatian lebih. Terkait pakai AI itu tadi, kalau kita bisa ikut belajar pakai, kita ngerti AI kayak apa, kita bisa jadi role model buat tunjukin ini loh. Kita jangan sembarangan curhat ke chatbot loh. Kita jangan sembarangan asal kopas loh dan copy paste doang loh. Jadi kita bisa jadi role model buat nunjukin kalau AI itu harusnya kita pergunakan supaya kerjaan kita lebih efisien. Alih-alih kita diperbudak sama AI. Sepakat. Emang karena apa ya? Ya emang kadang kemajuan teknologi itu semengerikan itu sih. Ya. Aku yang paling simpel gini nih. Aku pernah, ini pengalaman pribadi ya. Jadi ada temanku, dia waktu itu masih SD 2021-an lah. Itu dia, aku lupa awalnya kita ngomong apa, tapi aku sama temanku akhirnya kita bicara tentang gestur telepon. Gestur telepon zaman kita tuh begini. Sekarang dia itu waktu itu emang telepon gimana? Jadi dia aneh, apa sih kok telepon kayak begini? Gitu karena nggak ngerti. Iya, terus lah emang mungkin seperti ini semua ya. Dia panggilannya Sasha kan. Jadi lah emang Sasha kalau nelpon gimana? Ya gini gitu. Kok gini? Handphone, astaga ya handphone ya, zaman kita masih begini loh. Sebentar ya. Tapi terkait tadi pas Sapro bilang untuk terlibat, itu kalau pas zaman masih gini, itu masih enak loh ya, karena telepon satu di rumah. Ya, betul. Tiba-tiba ada yang nelpon, halo mau bicara, anakku siapa namanya Pak Bewok? Lupa. Zara. Halo mau bicara sama Zara, dari siapa ya? Ya, kita masih ngajarin. Sekarang anak udah pegang handphone, kita nggak tahu dia teleponan sama siapa. Bener. Tiba-tiba sama maaf penjahat gitu Stranger kan. Ya, kita nggak tahu ya. Itu baru dari teknologi komunikasi loh. Baru bahaya ke AI tadi. Apa namanya? Upgrade skill dan knowledge. Kehadiran, monitoring. Sebelum ke Pak Eng, saya juga punya pengalamannya adalah yang bisa kita mungkin ngasih ke anak gitu kan ya, atau kita ngasih transfer knowledge-nya itu lah ya. Bener tadi soal literasi tadi nih, terkait dengan teknologi itu ngapain apa sih gitu ya kan. Karena proses di awal dia udah tahu itu handphone ya kan. Tapi tadi fungsionalnya dia buat apa, tujuannya ngapain, dia punya fitur apa aja. Anakku nih saat ini udah bisa bikin stiker WhatsApp. Jadi kan sekarang di iOS kan ya, aku nggak tahu di Android tuh bisa ya. Sorry, udah 3 tahun nggak pakai, udah 3 tahun nggak pakai Android. Cara sombong, bulan kebumen. Kalau kebutuhan. Kayaknya kalau ngajak main nanya dulu ya, kamu Pak Magang beli iPhone karena kebutuhan kan. Artinya yang aku mau cerita adalah anakku sekarang udah bisa
pakai WhatsApp, dia udah tahu WhatsApp. Ya. Tapi udah benar kehadiran aku sepakat bahwa Betul. harus memberikan transfer knowledge ini WhatsApp gunanya ini gitu kan ya. Itu jadi role model akhirnya. Jadi akhirnya jadi role model. Untuk kalau pakai teknologi itu harus gini. Kayak gini kan. Nah, yang dia lagi seneng adalah bikin stiker WhatsApp. Jadi dia dari foto ya di copy terus dia kan foto nih. Ya. Jadi stiker kan kita cuma kasih tulisan ya. Kalau dia akhirnya dia gambar. Dia kayak tracing loh. Kalau di Digital Imagine tuh ada tracing ya kan. Dia bikin kartun lagi. Itu. Nah, yang terjadi di aku adalah aku berusaha untuk ya kalau sudut pandang gue teman-teman ya, aku punya kewajiban untuk selain memberikan ilmu dunia, aku juga memaksa untuk ilmu akhiratnya gitu kan ya. Jadi kalau dia mau main HP, aku syaratkan dia untuk hafalan. Nggak tahu ini benar atau enggak, cuman aku belajar. Aku mensyaratkan dia hafalan. Karena kalau dulu aku sekolahin dia di TK yang pendidikan agamanya lebih aku pikir lebih tinggi daripada TK biasa gitu kan. Maka jangan sampai hilang gitu loh. Jangan sampai brain rot itu mengganggu hafalannya dia kan. Jadi dia boleh main HP kalau dia hafalan 3 surat, 3 doa. Ada responsibility sama reward lah. Itu dia challenge ya. Lebih ke situ. Dan kalau dia lupa nggak apa-apa lanjutin, tapi setelah main tetap hafalannya. Nah, aku berusaha seperti itu dalam rangka tadi dia supaya dia tahu, supaya dia punya responsibility, dia melakukan kegiatan yang dia suka itu, ya kan? Tapi dia punya kewajiban ingat sama penciptanya. Kalau aku sih kayak gitu ya, menerapkannya. Dan upayaku memang aku akhirnya mengakui kalau waktuku di rumah ya mungkin tidak selama orang-orang bapak-bapak yang freelance ataupun kayak Pak Magang punya waktu gitu kan. Aku punya waktu yang aku atur, akhirnya punya waktu dengan anak tadi ya dalam rangka memonitoring perkembangannya, aku aturlah sedemikian rupa, maka aku nggak pengen kehilangan momentum anakku ini untuk tetap memperdalam ingatannya ya kan. Hafalan kan berarti kan memberdayakan fungsi otak untuk menghafalkan itu yang di situ kan ya. Kalau dia lupa, yang terjadi aku ingetin segala macam. Intinya aku coba terapin di situ dan kejadian tuh yang tadi kita bahas bahwa dia akhirnya bertanya. Aku senangnya adalah dia akhirnya mau bertanya dengan segala proses yang tadi kita bicarain. Aku sepakat. Aku di rumah juga dengan segala proses yang panjang. Dia bertanya nih, Abah mau main ini? Ada satu game ya, aku nggak tahu ini kontroversial mungkin ya, Roblox ya. Dia main Roblox. Akhirnya aku mainnya Mobile Legends nih dari dulu nih. Tapi aku kan akhirnya tadi aku nggak tahu Roblox apa. Akhirnya aku belajar dulu nih. Sama. Apa yang terjadi dan segala macam, tapi aku pikir gameplay sebuah game akan sama lah ya kan. Maksudnya online apa segala macam, tapi ini Roblox kan. Ini beda. Betul, dan aku agak sedikit kecolongannya dia akhirnya dia Roblox itu modelnya ada beberapa scene ya, disebutnya anakku ini istilahnya tower ya. Ada beberapa tower yang tuh ternyata dia tuh upgrade dengan tren sosial media. Jadi ada anomali brain rot. Itu ada scene-nya di Roblox itu. Yang aku pikir gini, teman-teman gini. Kita main Mobile Legends ya. Main Mobile Legends itu gini. Gameplaynya adalah kita sebagai ya gold layer ataupun gitu lah ya. Nah, itu kita tahu perannya kan di situ. Tapi kalau ini enggak, bener-bener dia main di satu scene itu tujuannya mencapai tower kan yang aku tahu. Misalnya mencapai puncak gitu kan. Itu aku pikir nggak ada masalah. Tapi akhirnya gini, ada satu fitur di game itu yang tadi aku bilang mengikut tren adalah ada musiknya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita lagi main game di scene itu, scene-nya apa? Yang aku paling inget anakku akhirnya bermain tower atau scene itu yang tentang anomali brain rot itu. Di situ diulang-ulang lagu musik ya yang ngomongin tralalelo tralala apa segala macam. Jadi kayak ada satu musik ya di sosial media itu tuh diganti dengan nama anomali ini. Yang terjadi apa? Anakku tiba-tiba habis sesi screen time yang kita sepakati, rules yang segala macam aku bilang ini, tapi dia juga hafalannya hafal. Hafalan doanya hafal. Tapi plus hafalan lagu anomali brain rot. Aku pikir dia dapat dari mana nih? Padahal tadi aku udah berusaha untuk hadir, dia main Roblox. Ternyata pas aku dampingi lebih lama lagi, tadi dia tahu lagu itu ada di Roblox yang dia mainin. Colongannya. Itu satu. Aku sih nggak bilang kecolongan ya, tapi lebih kepada aku tadi bilang kecolongan, tapi lebih kepada gini loh. Maksudnya aku nggak tahu game developer ini akhirnya memanfaatkan tren
untuk masuk ke anak-anak, salah satunya dengan game tadi nih, si Roblox ini. Itu satu. Kedua ada lagu ini loh teman-teman yang lagi ramai tuh Statue. Ya, Statue. Kalau di sini kita oke lah, kita tahu Statue ini malah apa nih gerakannya. Anakku nyanyi Statue, aku bilang, aku ngeset YouTube-nya tuh YouTube Kids, ya kan? Aku tahu di situ kan. Di situ setnya usianya ya, yang Statue kayaknya nggak masuk di set itu. Kok ditahu gitu kan? Pas aku tanya pendekatan gitu ya, tahu dari mana Statue gini. Aku jelasin Statue ini. Dia nanya, "Bah, Statue apa?" Alhamdulillah aku senangnya dia nanya kan, aktifnya nanya. Aku upgrade Statue, oke, lagu gini-gini aku cari, so far masih aman menurutku ya. Tapi dia tahu yang ku concern adalah kok dia tahu lagunya, hafal gitu loh. Setiap dia main di tower itu, di scene itu, lo bilang dia nyanyi itu si scene-nya ya gitu kan. Statue dan gitu. Oke, terus aku coba pas lagi di satu sesi anakku nggak megang HP, aku main HP-nya, ya kan? Aku main HP-nya terus aku lihat towernya ini. Aku nggak belum ke arah yang tadi aku bilang. Sebelum dia main aku kasih pengertian, ini game online, jangan pakai nama bener. Sini abang daftarin akunnya. Aku nggak pakai nama, ya akhirnya sini nama aku Zara gitu kan. Tapi di game itu nggak aku pakai namanya dia. Aku bilang, kenapa? Tadi aku mungkin gini ya, akhirnya aku coba tahu, aku pakai segitiga resolusi, aku bilang, Abah main game nggak pakai nama Abah sendiri. Ya kan, aku bilang gitu ke anak, dan aku terapin ke dia, dan dia, oke, kita sepakat. Jadi kita pakai nama nickname yang lain kan. Terus aku di situ aku mantau berapa kali siapa temennya, dia selalu bilang, Bah, follower-ku nambah gitu. Follower tuh maksudnya game temen kita lah ya, di itu dia. Temen di game, nambah. Terus aku tanya, ini siapa? Dia bisa cerita dan dia tahu temennya kita lah ya, misalnya anak teman kita tuh main juga Roblox, ini dia cerita, ini Bah, ini si ini. Terus aku tanya, yang ini siapa? Ini nggak tahu, ada temenmu gitu kan. Ya udah, terus aku kasih batasan bahwa jangan pernah chat sama temen-temen ini. Maksudnya kalau nggak penting, kalau nggak kenal, nggak tahu nggak usah. Abah juga nggak, aku bilang kita akhirnya kan. Karena tadi lah ya satu pintu masuk yang aneh kan. Dan aku rajin ngechatin liatnya. Nah, jadi dua hal yang aku tadi dapat adalah Roblox ternyata memanfaatkan tren dan itu menjadi pintu masuk buat ke anak-anak ya. Karena yang main Roblox anak-anak kan. Aku aku concernnya sama istri adalah di beberapa iklan, di beberapa postingan atau berita online aku baca, batasi anak main Roblox gitu kan. Karena ternyata separah itu juga aku rasain kan gitu ya kan. Cuma aku masih membiarkan tuh gini, biarin main dulu karena aku pikir itu melatih ketangkasannya dia gitu loh. Menurutku ya, aku masih memandang sisi positif sebuah game adalah ketangkasan, misi, kan ada, dia harus mencapai itu, dan kompetisi. Karena akhirnya motorik dan kompetisinya loh, jiwa bersaingnya itu loh. Kompetitif ya, betul. Aku menyadari anakku nih tumbuh di era COVID, jadi dia nggak punya teman main di sini. Apalagi aku di komplek ya. Aku di komplek nggak ada teman yang seumuran banget. Pernah main sama teman yang seumuran banget, cuman akhirnya mereka juga nggak bisa satu circle lah sama Zahra ini, anakku ini kan. Akhirnya ya udahlah, aku punya diriku introvert ya. Ya ketemu aja sekarang nih, alhamdulillah gitu kan ya. Sebelumnya aku mainnya pasti pakai HP. Tapi yang terjadi adalah anakku aku biarin tadi dalam rangka aku masih melihat sisi positif dari sebuah game itu bagi aku pribadi. Tapi dengan sepakat peraturan rules yang tadi aku sampaikan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi pembahasan kita barusan ini ya, artinya yang aku coba terapkan ke anakku adalah upgrade informasi, knowledge, hadir di pemantauan, dan aku tadi itu ya, aku bilang ke anakku untuk bisa main ini, apapun yang kamu senang di HP, satu, kita sepakat buat screen time, ada waktunya. Dua, sebelum main HP harus punya responsibility. Mandi, yang pasti diawali mandi, udah sarapan, hafalan. Nah, itu kalau aku berusaha untuk menerapkan itu. Nah, apa ini efektif apa enggak? Bagi aku sih sejauh ini so far ada perubahan yang cukup signifikan dari sebelumnya aku menerapkan ini ya. Dan yang tadi aku bilang ada pengaruh di mentalitinya. Udah tadinya benar-benar bahasa kita reok lah ya di sini kan. Kalau nggak boleh tuh ini kan reok lah, marah lah gitu kan. Sekalipun udah dikasih HP, udah selesai main HP, dia jadi emosionalnya nggak stabil. Karena ternyata kelamaan apa segala macam tadi kita bahas. Makanya hal-hal itu juga penting juga nih buat mungkin refleksi buat aku pribadi yang aku lakukan sejauh ini seperti itu ke anakku gitu kan. Dan tantangannya itu anakku umur 6 tahun tadi aku bilang ya.
ini dia punya adik nih. Adik yang masih umur 2 tahun nih. Dan laki-laki kan, jadi kayaknya aku harus lebih ekstra lagi, makanya mungkin ini soal dari sebagai sarana belajar kita lah gitu kan. Ya. Nah, cuma sudut pandang ini akhirnya bagi aku gitu kan ya. Mumpung kita ketemu di sini ada Pak Eng nih yang tadi sekalian penutup mungkin ya. Yang penutup ya. Diskusi kita yang ini kondisinya ini ya, bau hujan ya, alhamdulillah kayak pas banget waktunya. Berkah. Diskusi kita berkah. Menurut Pak Eng nih, apa yang kemudian bisa orang tua lakukan gitu kan untuk tadi menyelamatkan tanda kutip atau membatasi anak bangsa ini kemudian nih seperti apa nih ke depannya itu untuk anak-anak kita? Tunggu Pak Eng. Ini kebetulan hujan. Jadi pertanyaannya adalah dari zaman dulu sampai hari ini hujan sama enggak? Iya. Akan selalu air. Yes. Gak tahu jawabannya. Oke. Ya, hujan sama. Tidak pernah hujan itu uang ya. Salah. Dibangun. Oke, kalau poin sakit ya. Apa sih namanya? Aduh, ya lanjut lah ya. Penutup. Jadi kita mungkin pakai beberapa idiom atau apa. Kadang kalau kita mau refleksi, ya orang tua itu kayak hujan. Kasih sayang kita ya udah menetes. Kalau mengalir ya. Nah, mengalirnya kemana kita nggak bisa atur. Iya. Oke. Betul kan? Kadang kita kena angin, tapi kita tetap turun gitu. Kita tetap jatuh, kita tetap menyayangi. Ke siapa? Harapannya kan ke pohon. Harapannya ya? Harapannya kita pengen jatuh itu ke pohon, supaya pohon itu tumbuh. Apakah kita cukup jatuh ke daun? Kayaknya enggak. Dan kita nggak bisa milih itu? Nggak bisa milih. Nggak bisa. Tapi kan ini harapannya. Harapan air hujan adalah apakah ke daun sebuah pohon, betul, atau ke batang, atau ke jatuh. Iya. Nah, ini sekalian spill sedikit lah ya tentang apa sih yang saya kerjakan. Jadi saya guru SD, tapi saya benar-benar mungkin pengen coba untuk membuat sebuah skema pendidikan. Jadi yang agak berbeda. Ya. Oke. Berkaca dari hujan tadi. Ini hujannya reda. Filosofis ya. Filosofisnya masuk. Bisa les berarti ya besok saya. Waduh ini. Udah. Jadi kita coba karena target audiens kita kan bapak-bapak. Sedangkan impact-nya kepada anak-anak, pendidikan khususnya. Kita coba bayangin kita sebagai hujan kepada sebuah pohon yang mana mungkin itu anak kita, anak didik kita, yang dia punya akar, dia punya batang, dia punya daun, dan mungkin dia punya buah. Fondasinya kalau dari Edufornia itu semacam platform. Iya, itu apa itu? Platform. Jadi kita belum menyentuh apa gitu, tapi kita bikin platformnya dulu. Kita pengen bahwa Edufornia itu adalah tempat, kalau boleh nih, pelajaran di SD itu jangan matematika, IPAS, bahasa, tapi apa nih? Misalnya ini dari kita dulu ya. Finansial, mental, mindset, knowledge, wisdom. Indeed. Indeed. Ini akarnya. Kalau kita kaca sama diri kita coba, kenapa kita ketemu hari ini? Ini mungkin benar dan enggak. Saya nggak tahu. Tapi kita coba. Apakah secara finansial kita udah cukup sehingga malam-malam kita bisa di sini? Iya. Oke. Hanya bisa dijawab dengan tawa ya. Cukup loh ya, bukan banyak ya. Tapi mudah-mudahan banyak. Amin. Tapi artinya finansial itu menentukan mental soalnya. Ya. Itu setuju banget. Kita lagi nggak punya uang pasti emosi dan sebagainya. Ya teman-teman tahu ya. Oke. Ya. Dan sebagainya. Jadi apa yang kita pengen coba bangun adalah pendidikan yang berfokus pada si pohon. Kita jangan fokus pada ngatur angin, jangan fokus pada ngatur suhunya. Karena kadang memang itu bahasanya eksternal ya. Kalau kita ambil stoik ya, out of control ya. Out of control. Tapi kita bisa bukan ngarahin ke pohon, tapi kemana si pohon ini harus fokus. Jadi finansialnya diokein dulu, mentalnya,
mindsetnya, knowledge-nya, wisdom-nya, sehingga nanti tumbuh batang yang namanya karakter. Jadi kita nggak langsung batangnya nih. Karakter kelihatan kok, cara salaman, cara ngomong. Iya, cara pandang. Banyak. Ketika karakter udah jadi, tumbuh ranting. Decision making-nya mau kemana? Kanan kiri, atas bawah. Kayak MLM ya jadi. Lanjut. Iya sih MLM sih. Nah, kalau dari sudut pandang Endoforce-nya itu sampai di decision making ini adalah nantinya si ranting ini kan tempatnya bersandar daun dan buah. Ya, betul. Nah, si daun ini apa? Daun ini adalah relasi. Jadi banyak serangga nempel di daun, banyak kutu, Let's say banyak hama ya, ada di bisa daun hama, juga. bisa juga lebat. Iya betul, menyengat. Jadi itu kadang kita ketemu teman baik, kadang kita ketemu teman yang ya gitu lah ya. Yang cantik tapi enggak. Nah, akhirnya apa? Mungkin dari relasi itu, dari karakter kita, dari akar kita yang udah kuat, kita bisa berbuat sesuatu. Yang kita harapkan. Sebagai apa kita lahir, sebagai apa kita hidup, impact-nya ke mana. Iya. Dan hari ini, malam ini jujur saya belajar impact dari Pak Magang ini. Magang ya, ini sebuah Ketemu langkah, sih, jadi langkah konkret. Itu bisa jadi topik besok itu. Berarti ini 10 topik besok nih. Masalah berimpact. Ya. Oke. Itu sih. Itu Pak ya, yang ini speechless karena wow ya. Iya. Oke, wow gitu lah ya kan. Oke, Jadi pelajaran apa? Mindset gitu. ya artinya gini, yang saya coba simpulkan ya, artinya nggak banyak apa namanya ruang untuk berdiskusi ide seperti ini yang ngomongin tadi soal mindset. Aku dapat teori mindset tuh ya Timothy, ya dulu Asia dan Mario Teguh super dulu zaman kita mah sampai akhirnya ada satu kondisi yang ya kode dulu akhirnya nggak bisa dilanjutkan beliau. Bukan Super Mario, bukan. Bukan, tuh mainan game. Udah malam tuh udah mulai ini. Artinya ruang-ruang kayak gitu ya kita dapetin ada di YouTube gitu ya, ada di TikTok segala macam. Cuma kan tadi terkait dengan pencarian dan segala macam. Tapi kalau akhirnya apa namanya yang kita cari bukan motivasi, bukan mindset ya nggak akan ketemu lah ya. Nah ini diskusi kita malam ini kan akhirnya reuni juga ya kan. Tapi juga kita ya kan. Tapi juga kita mikirin tentang keberdampakan ya kan, dan aku pikir inilah ini kita bisa jadi satu apa namanya entry point yang baik gitu kan untuk kita bisa tadi brainstorming ya kan di usia kita kayak gini, bener maksudnya saling support, saling reminder, saling sharing kan kayak gitu kan ya. Saling belajar lagi, saling belajar tadi dalam rangka upgrade ya kan, belajar harus mau belajar gitu. Mau belajar terus, kita sepakat, aku sepakat di situ. Terima kasih bapak-bapak, bapak-bapak ya dulu kita panggil bro ya kan, primeluh ya kan, sekarang kita bapak-bapak. Ya aku pikir malam ini kita dapat satu kesimpulan yang apa namanya amazing. Aku pikir bukan kesimpulan ya, tapi lebih kepada tadi bukan kesimpulan karena kan akhirnya saling melengkapi. Satu melengkapi, dua jadi topik bahasan selanjutnya gitu. Ya kan? Selanjutnya ada lagi selanjutnya. Aku nambahin satu. Lagi dong. Aku nambahin satu. Terkait tadi kita udah bahas kayak mana screen time dan lain gitu kan. Terutama dengan lompatan gap teknologi yang anak-anak kita pada bisa. Nah, generasi muda kita bisa, kita juga harus kebanyakan gaptek di situ, dan bahkan kadang merasa aman di zona gaptek itu loh, kayak udahlah nggak apa-apa, udah umur segini ini loh, katro dikit nggak apa-apa. Yang sebenarnya itu kurang baik ya, karena kan kita harus ngikutin ya kayak tadi Pak Sapro bilang, kita harus ngerti anak kita lagi apa, bahkan dia lagi main apa, apalagi kalau dia sampai nanti berinteraksi dengan AI itu kan. Dimana kita itu ya harus ikut belajar supaya tadi yang saya sebut kita jadi role model. Role model buat apa? Role model buat kita tidak terdominasi sama teknologi, tapi memberdayakan teknologi. Dan ya, untuk bisa seperti itu kan berarti kita juga harus terus belajar nih, terus up to date, terus upgrade. Dan yang itu yang saya yakin sebenarnya dibutuhin anak-anak kita gitu. Dia tuh nggak butuh orang tua yang serba bisa, tapi pengennya itu adalah orang tua yang mau belajar bareng. Ya nggak sih? Belajar bareng betul. Itu sih kira-kira poinnya harusnya. Makanya berarti apa harapannya? Belajar bareng.
harapannya tadi kepekaan anak ya, tadi kan udah dibahas sama Pak Safrul bahwa kodenya adalah mau main sama ayah, kan? Itu jangan itu langsung taruh. Kita sepakat di situ ya. Aku sedang mempraktekkan itu. Langsung dibantingin buat. Ekstrim. Kadang-kadang aku juga akhirnya memberi toleransi, belajar memberikan toleransi. Bentar ya, Abah penting dulu, 5 menit Abah minta waktu. Itu di satu kondisi sih. Cuman akhirnya kalau ada kode kayak gitu, kayak tadi nih contoh sebelum kita kesini, anakku call kan. Mau ikut bah gitu kan, aku pikir bukan waktunya gitu ya. Ya kapan-kapan kita aja. Kapan kita aja. Artinya bukan aku nggak bolehin yang sekarang, tapi lebih kepada dia seharian tuh udah aktivitas green time-nya tadi aku bilang. Screen time-nya aku pikir istirahat dulu karena waktu kita syuting kayak gini ya kita ada tenaganya, mungkin ada tenaga dan waktunya kita di malam ya. Di malam lagi. Cuma anak-anak kan kayaknya ini udah malam banget ya. Udah malam banget ya. Ini masih sore, Pak. Oh, masih sore. Iya, banci-banci masih. Oh, ini bisa diedit ya ntar ya. Aku pikir ini diskusi mindset nggak berhenti sampai sini ya. Berharap bisa lebih kaya lagi yang kita diskusikan gitu ya, teman-teman gitu ya, bapak-bapak. Dan meluangkan waktu ini aku pikir menjadi sebuah upaya kita tadi dalam rangka upgrade, dalam rangka sharing, saling melengkapi, juga memberikan dampak. Jadi di situ ya, yang kita upayakan di sini adalah memberikan dampak. Terima kasih diskusinya malam ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye. Thank you guys. Buhaya. Oh iya. Ada. Oh salah. Oh atas semua. Buhaya. Atas. 1, 2, 3. Zaman anak sekolah kapan itu?